Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi fiksi dan non-fiksi. Sebelum saya menjelaskan fiksi dan non-fiksi, sebentar saya beritahu dulu contoh-contohnya. Dan mungkin kalian semua bisa tahu apa itu fiksi dan non-fiksi. Jadi contoh buku fiksi adalah dongeng, cerpen, novel. Kalau non-fiksi, buku ilmiah, karya ilmiah, biografi, pelajaran. Nah, dari contoh-contoh itu bisa tahu kan apa itu fiksi dan non-fiksi? Jadi, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita, kejadian tidak sebenarnya, dan merupakan isi rekan ataupun sebuah hayalan. Kalau non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya dan disampaikan menurut pendapat, opini, kajian penulis. Jadi kesimpulannya, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita, rekaan, atau hayalan, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan kenyataan kejadian yang sebenarnya. Setelah pengertian, sekarang saya jelaskan unsur-unsurnya. Unsur-unsur fiksi dan non-fiksi. Untuk fiksi, unsurnya itu ada cover atau sampul, rincian subbab, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, pola penyajian alur cerita. Kalau non-fiksinya, ada cover buku, rincian subbab, judul subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Jadi 7 ya. Dari unsur-unsur tersebut, jadi antara fiksi dan non-fiksi itu ada yang sama, ada yang beda. Kalau kalau yang di unsur buku fiksi dan non-fiksi yang sama itu ada cover, rincian subbab, judul subbab. Nah, itu sama antara fiksi dan non-fiksi. Kalau yang beda, yang cuma ada di fiksi doang, itu ada satu isi yang ilmiah, aktual dan faktual, yang disajikan dengan bahasa baku, memiliki sistematika penulisan yang standar. Itu non-fiksi. Kalau yang fiksi, itu yang cuma ada di fiksi, di non-fiksi tidak ada. Itu cuma memiliki tokoh dan penokohan, tema, bahasa yang variatif, tidak menggunakan bahasa baku, alur cerita yang beraneka ragam. Habis unsur, sekarang struktur. Struktur antara fiksi dan non-fiksi itu beda ya. Kalau fiksi ada yang pertama yaitu abstrak. Bagian abstrak ini adalah bagian pembuka yang boleh ada ataupun tidak ada. Kedua ada orientasi, yaitu pengenalan awal cerita, bisa mulai dari tokoh, latar, dan lain-lain. Ketiga ada komplikasi, yaitu konflik yang ada di cerita tersebut. Yang keempat ada evaluasi, pemecahan masalah dari konflik yang ada di cerita. Yang kelima ada resolusi, penyelesaian dari masalah yang diceritakan. Yang keenam, yang terakhir ada koda, yaitu akhir cerita. Selanjutnya dari non-fiksi, strukturnya itu ada orientasi, yaitu bagian awal penjelasan dari teks yang dibahas. Kedua ada urutan peristiwa, urutan awal sampai dengan akhir permasalahan. Yang ketiga ada reorientasi, yaitu akhir cerita dari permasalahan atau pembahasan. Habis struktur, sekarang ada ciri-ciri. Ciri-cirinya itu fiksi dan non-fiksi itu beda. Yang fiksi itu bersifat, yang pertama ciri dari fiksi itu yang pertama bersifat rekaan atau imajinasi, yang kedua menggunakan bahasa yang variatif atau bisa dibilang mudah untuk dipahami, yang ketiga memiliki sistematika penulisan yang baku, empat memiliki pesan moral atau amanat dari pengarang, yang kelima, yang terakhir kita yang membaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan melalui cerita yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya ada ciri non-fiksi, yaitu ada 4. Yang pertama, menyajikan temuan baru atau yang sudah ada, yang sudah ada ini bisa diperbarui faktanya. Yang kedua, ide yang ditulis secara jelas dan terperinci dan sistematika penulisan yang baku. Yang ketiga, banyak menggunakan kata, istilah atau bahasa ilmiah. Yang keempat, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta informasi. Lanjut, sekarang kita bahas kaidah kebahasannya. Kaidah kebahasan fiksi, yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora. Contoh, ibu memeluk buah hati. Nah, buah hati ini maksudnya adalah anak dari ibu itu. Nah, itu disebut metafora. Yang kedua, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia. Contohnya, semua perabotan di rumahnya menggunakan Olimpik. Nah, nama benda di rumah tersebut
menggunakan nama merek yaitu Olympic. Yang ketiga, menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Contoh, aku ingin hidup bebas, seperti burung yang terbang kemanapun ia mau. Nah, maksudnya itu dia pengen hidup yang bebas seperti digambarkan dengan burung itu. Selanjutnya, kaidah kebahasan non-fiksi. Nah, ada tiga juga. Yang pertama, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Kedua, terkesan santai dalam menuturkan cerita dan mencerita biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan tiga, banyak menggunakan kata asing dan kata istilah. Nah, sekarang kita akan buat perbandingan antara dua buku yaitu fiksi dan non-fiksi. Menggunakan dua buku sebagai contohnya. Yang pertama, identitas buku. Identitas buku non-fiksi, judul bukunya itu Kurma for Kids, penulisnya Ridwan Mukri, penerbitnya Arga Tilanta, tahun terbitnya 2011, jumlah halamannya 160. Kalau buku fiksinya, judulnya itu Antologi Cerpen Simfoni Putih Biru, nama penulisnya siswa-siswi SMPN 199, jadi ini yang menulisnya itu karena antologi, jadi yang nulisnya rame-rame disatukan menjadi satu buku. Penerbitnya juga siswa-siswi itu sendiri, SMP Negeri 199 Jakarta, tahun terbitnya 2018, jumlah halamannya 190. Selanjutnya ringkasan buku. Buku non-fiksinya Kurma for Teens-nya itu, buku ini berisi cerita-cerita remaja berubah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai latar belakang, masalah, dan penyelesaian yang selalu membawa kesadaran bagi kita pembaca buku ini. Buku ini juga menyadarkan kita atas apa yang selama ini kita lupakan dan tidak sadari, dan yang pasti mengingatkan kita tentang Dia yang Maha Kuasa yang sering kita lupakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk buku fiksinya berisi kumpulan cerita siswa-siswi yang berasal dari tugas menulis cerpen dan disatukan menjadi satu buku. Cerita-cerita di dalam buku ini hasil kreativitas siswa-siswi SMPN 199 Jakarta. Selanjutnya, tujuan penulisan buku non-fiksi. Tujuan penulisannya itu menginspirasi remaja menemukan cara pandang baru tentang kehidupan yang akan membuat para remaja merasakan manisnya kebahagiaan dalam masalah kehidupan yang dilalui mereka. Buku fiksi, tujuan penulisannya membangkitkan minat baca dan sebagai motivasi dalam berkarya. Keunggulan bukunya, untuk buku non-fiksi, cerita-cerita di dalam buku ini sangat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dialami remaja. Sangat mudah difahami, tidak terlalu ribet untuk memahami isi cerita, dan cerita-ceritanya berdasarkan cerita nyata yang benar-benar menyentuh hati para remaja. Kalau buku fiksinya, keunggulannya, cerita-cerita dalam buku ini singkat, langsung menuju masalah dan solusi dengan pembawaan yang mudah difahami para remaja. Kelemahannya, buku non-fiksi kurang sketsa ceritanya. Ada beberapa yang punya sketsa cerita, tapi cuma beberapa, mungkin kalau diperbanyak remaja akan lebih suka lagi ya. Kalau buku fiksinya cerpennya itu pertama kali dibuat oleh para siswa-siswa ini, jadi masih ada kata-kata yang salah ataupun masih ada majas-majas yang kurang tepat. Bahasanya dua-duanya menggunakan bahasa tidak baku ya. Kesimpulannya dari buku-buku tersebut, buku non-fiksi, buku yang sangat bagus bagi remaja untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau fiksinya, buku kumpulan cerpen yang sangat ringan untuk dibaca para remaja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.